nasabah ngelunjak, Revoku bergejolak. Motor yang satu ini menjadi ikon sebagai motor koperasi penagih nasabah. Bahkan banyak meme lucu antara penagih koperasi dan nasabah yang melibatkan motor ini. Bahkan motor ini menjadi mimpi buruk bagi sebagian orang yang sering nunggak angsuran. Alasannya dipilih motor ini sebagai armada pelunas angsuran bukan tanpa sebab. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas videonya. Kalau ngomongin soal motor yang benar-benar kerja keras di Indonesia, saya rasa Honda Revo masuk salah satunya. Motor ini bukan cuma soal penjualan atau umur yang panjang, tapi soal reputasi. Reputasi sebagai motor yang dipakai buat cari makan, bukan buat gaya. Sampai hari ini Honda Revo sudah memiliki 6 generasi. Generasi awal diproduksi tahun 2007 sampai 2009. Revo generasi pertama memiliki bentuk bodi yang lebih ramping dan banyak bagian yang berbentuk lancip. Lalu masuk generasi kedua yang diproduksi tahun 2009 sampai 2014. Di model ini disebut Absolute Revo. Untuk desainnya memiliki banyak perubahan, terutama di bagian bodi yang terlihat lebih menggendut. Dan generasi ketiga disebut Revo AT. Motor ini diluncurkan tahun 2010 sampai 2013. Revo AT menggunakan mesin yang unik, yaitu transmisi matic. Jadi bisa dibilang ini adalah motor bebek matic pertama di Indonesia. Lanjut generasi keempat, New Absolute Revo, diluncurkan tahun 2011 sampai 2014. Muncul dengan dua varian, yaitu varian standar dan varian yang lebih murah yang diberi nama Revo Fit. Lalu generasi kelima, Revo Full Injection, diluncurkan tahun 2014 sampai 2017 dan tetap mengeluarkan varian Revo Fit sebagai opsi termurah, dan Revo Fit masih bertahan sampai 2025. Dan generasi keenam disebut Revo X, diluncurkan tahun 2017 hingga sekarang. Alasan penggunaan motor Revo sebagai motor penagih utang entah dimulai dari mana. Kehadiran Revo ini sering dipakai orang-orang koperasi untuk menagih angsuran nasabahnya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena motor ini sering banget dipakai buat ngejar nasabah yang lagi nunggak. Kedengarannya bercanda, tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Sebenarnya nggak cuma Revo aja, karena ada beberapa motor yang sering dipakai untuk mobilitas karyawan koperasi, seperti Honda Supra, Yamaha Vega R, dan Honda Beat. Tapi dari semua motor yang digunakan, bisa dibilang Revo adalah yang paling ikonik. Apalagi dengan setelan sarung tangan hitam, jaket kulit hitam, helm bawaan pabrik, sepatu pantofel, dan tentu saja tas kecil buat naruh buku catatan utang kalian. Jelas, ini mimpi buruk bagi user NMAX yang lagi nunggak angsuran. Tentu ada beberapa alasannya kenapa Honda Revo yang dipilih. Motor bebek kayak Honda Revo jadi senjata utamanya. Mesin 110cc memang kecil, tapi torsinya enak dipakai jalan pelan di tanjakan. Bobotnya ringan, posisi duduknya santai dan gampang dikendalikan di jalan yang jelek. Lalu keunggulan besar motor bebek itu ada di transmisi manualnya. Saat lewat jalan turunan, kita bisa manfaatin engine brake, jadi motor gak gampang nyelonong. Ini penting banget di jalanan yang curam. Kalau motor matic, mau gak mau lebih ngandelin rem, dan itu jelas lebih capek dan beresiko. Di tanjakan juga sama, tinggal atur gigi sesuai kebutuhan. Motor bisa nanjak pelan tapi pasti. Makanya banyak yang bilang motor bebek itu rasanya kayak naik motor trail versi rakyat, nggak keren tapi efektif. Soal perawatan, Honda Revo ini terkenal bandel. Servisnya gampang, bengkelnya ada di mana-mana, dan spare partnya murah. Bahkan ada candaan motor ini telat ganti oli setahun pun masih bisa jalan. Tentu itu bukan contoh yang baik, tapi menunjukkan betapa tolerannya mesin Revo terhadap pemakaian ekstrim. Secara fisik juga Revo lebih unggul. Ground clearance-nya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan motor matic. Ukuran bannya juga lebih bersahabat buat jalan yang rusak.
Ditambah lagi suspensi belakang double shock yang bikin motor ini lebih stabil saat lewat jalan berlubang atau semi off-road. Belum lagi soal bensin, Revo bisa menembus sekitar 62 km per liter dalam kondisi ideal. Dengan tangki sekitar 4 liter, sekali isi penuh bisa dipakai hampir 200 km. Saking iritnya, bahkan ada bercandaan kalau Revo cuma butuh hirup aroma bensin aja udah bisa jalan. Faktor ini penting banget buat orang-orang yang kerjanya muter terus. Ini jelas irit banget. Terakhir kita ngomongin soal harga. Dari dulu sampai sekarang, motor bebek memang lebih murah dibandingkan motor matic. Ambil contoh aja Honda Revo dibandingkan Honda Beat. Buat orang yang beli motor buat kerja, bukan buat pamer, ini jadi poin yang paling penting. Murah di awal, murah di perawatan, irit bensin, dan tahan dipakai di medan yang berat. Itulah kenapa Honda Revo tetap hidup sampai sekarang, meskipun motor matic sudah menguasai jalanan. Honda Revo mungkin bukan motor impian banyak orang, tapi buat mereka yang butuh motor buat bertahan hidup, motor ini adalah teman setia. Sederhana, nggak banyak drama, dan selalu siap diajak kerja. Nah, gimana nih para pengguna Revo Koperasi? Apa suka duka kalian pakai motor ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.